Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fitriani, berasal dari SDN Manglayang 1. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan hasil peer teaching kelas 6 dengan tema 1 dan subtema 1 serta dalam pembelajaran keempat. Nah, rancangan pembelajarannya yaitu meliputi RPP, bahan ajar, media, dan instrumen penilaian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Salam Ibu. Luar biasa. Iya, Ibu lihat belum kompak ya semuanya. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Nah, di sini pada hari ini Ibu akan pembelajaran hari ini. Sebelum itu kita mulai dulu dengan berdoa ya. Ayo, Ibu mau dipimpin oleh Arijal. Silahkan Arijal untuk memimpin doanya ya. Iya, Bu. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qadillahi rabbana wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah amin. Berdoa selesai. Terima kasih ya Arijal yang sudah memimpin doanya. Nah, untuk selanjutnya, ayo lihat temannya, apakah ada yang tidak masuk sekolah? Silahkan dicek teman sebangkunya, ada semua atau tidak? Hadir semua, Bu. Iya, alhamdulillah ya, semuanya hadir dalam keadaan sehat. Terima kasih. Nah, selanjutnya lihat dulu pakaiannya, apakah pakaiannya sudah rapih belum? Jangan lupa bajunya harus dimasukkan ke dalam ya. Bagaimana, sudah rapi belum? Sudah, Bu. Iya, alhamdulillah semuanya sudah rapi ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kebersihannya? Kelasnya sudah bersih atau belum? Sudah, Bu. Piket, Bu. Tadi nggak piket, Bu. Oh, pada piket semuanya. Siapa yang Bu, tidak kikis piket nggak tadi? piket. Kikis, Bu. Oh, Tadi nggak piket, Bu. piket. Oh, Bu, tadi Piket telat, Bu. sih. Aku Kikis, piket jangan sih. begitu ya. Ayo kita Piket, Bu, jujur. di Piket luar, atau Bu. tidak? Oh, betul. Piket tidak? Iya, Bu, di luar, Bu. Oh, di luar. Oh, tuh teman-teman kata Kikis. Kikis piket tapi di luar. Nah, mungkin teman-teman tidak melihatnya ya pada saat Kikis piket. Oke, terima kasih ya bagi yang sudah melaksanakan piketnya dengan baik. Nah, sebelumnya, mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Mau pada bernyanyi atau tidak? Mau, Bu. Nah, mari kita menyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Ya, ada suaranya? Garuda Pancasila. Iya, terima kasih ya. Nah, diharapkan ya setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, maka cinta tanah air kita akan selalu kami ya diharapnya. Nah, kira-kira setelah kita menyanyikan lagu barusan Garuda Pancasila, itu kira-kira termasuk pada penerapan sila Pancasila yang keberapa ya? Ada yang tahu tidak? Cinta tanah air termasuk sila Berapa ya? berapa? Sila ketiga, Bu. Ketiga, Bu. Ketiga, betul, termasuk dalam penerapan sila yang ketiga. Baik, selanjutnya, nah kita akan belajar tentang tema 1 ya, yaitu selamatkan makhluk hidup
dengan subtemanya masih subtema 1 yaitu tumbuhan sahabatku serta muatan terpadunya yaitu adalah bahasa Indonesia dan PKN. Nah, tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, dapat menentukan kesimpulan. Lalu yang kedua, mampu mengkategorikan contoh sikap yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Serta yang ketiga, mampu memberikan solusi terhadap permasalahan pelanggaran nilai Pancasila. Nah, ini ya tujuan pembelajarannya yang akan kita capai pada hari ini. Selanjutnya, kita biar tetap semangat, Ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu agar kita fokus dalam belajar. Silahkan semuanya berdiri ya. Nah, Ya, Bu. Ibu akan memberikan petunjuknya nih. Dengarkan baik-baik petunjuknya. Ibu akan menyebutkan nama sebuah benda ya. Nah, nanti kalian tinggal meneruskan akhirannya, katanya dilanjutkan ya, lalu berulang. Contohnya, Ibu menyebutkan kertas, berarti akhirannya adalah S. Maka kalian lanjutkan, benda yang dari huruf S apa misalnya? Sapu. Ya, nanti saling tunjuk-menunjuk ya. Baik, kita mulai dari siapa ya? Dari Ibu dulu ya. Misalnya tadi, sapu. Ayo Tegar, lanjutkan. Ulat. Bulat, coba tunjuk, mau pilih apa? Apriani. Ya, Apriani, kira-kira apa bendanya? Termos. Termos. Kan tunjuk lagi temannya. Imas, Bu. Imas apa? Susu. Apa? Apa yang keras? Termos. Susu. Susu. Susu? Kira-kira susu benda atau bukan? Makanan. Benda, Bu. Udah, Bu. Benda ya, termasuk karena itu terat. Lalu selanjutnya mau tunjuk siapa lagi? Bu Kiki. Kikis, ayo Kikis apa? Ya, Bu ya. Udang, Iya. Bu, udang, Bu. Iya, terima kasih ya semuanya. Nah, diharapkan kita semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ibu lanjut lagi ya. Nah, masih ingat tidak pembelajaran kita yang kemarin tentang apa? Kemarin sila kedua, Bu. Sila Nah, kedua. kemarin itu kita belajar tentang Pancasila beserta maknanya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar contohnya ya, contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah ya, Bu ya. Lupa saya, Bu. Nah, lupa ya, Nggak ya belajar. tidak. Iya, Bu. Nah, selanjutnya kita mau nonton video. Ada yang mau nonton video Asik. tidak? Aduh, Nah, aduh. kita lihat ya. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan aksi perundungan dan tindakan kekerasan terhadap seorang siswa SMP di Sumedang, Jawa Barat yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya. Nggak boleh, Ibu, itu teh, Ibu. Iya, Dalam betul. video terlihat Dengarkan para dulu ya siswa videonya, tersebut nanti masih di mengenakan komentarnya pakaian ya. seragam sekolah, melakukan perundungan terhadap korban dengan melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Korban juga mengalami tindakan kekerasan fisik oleh teman-temannya. Bahkan, korban sengaja ditabrak dengan sepeda motor oleh para pelaku. Terkait video viral tersebut, Unit Perundungan Perempuan dan Anak Polres Sumedang telah mendatangi korban dan para pelaku. Menurut informasi, kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dari keluarga korban dan para pelaku. Tim UTV mengabarkan. Ih, ngeri ih. Iya, bagaimana tanggapannya? Ada yang mau memberikan tanggapannya setelah menonton video tadi? Aku nggak mau SMP-nya di Sumedang ah. Iya, ini iya ini tuh yang ada di dekat sekolah kita ya, malah bertetanggaan dengan Iya. kita satu Ibu. kecamatan. Temannya Tegar, Bu. Gimana?
Ibu kita nggak boleh kayak gitu ya Bu ya. Iya, betul. Tidak boleh seperti itu karena itu merupakan termasuk perbuatan yang melanggar terhadap sila Pancasila. Juga itu tidak baik ya. Nah, kira-kira dari video tadi ya, kira-kira masalah apa yang terjadi? Ada yang tahu tidak? Masalahnya tentang apa ya? Itu berantem, Bu. Berantem Bu. Betul, berantem ya. Iya Pengeroyokan. berantem. Itu satu orang dikeroyok oleh banyak orang. Itu ya terjadi di Kiara Payung ya, di atas sekolah kita. Nah, Cemen Bu lalu itu. iya betul, kasihan ya. Nah, Iya. kira-kira Tegar nih, Ibu mau tanya, kira-kira mengapa ya bisa terjadi masalah tersebut? Kayaknya anaknya itu nggak belajar Pancasila kayaknya Bu ya. Iya betul, anaknya tidak belajar tentang Pancasila. Lalu itu diawalinya dari perkataan. Jadi saling bully ya, saling bullying. Nah, dari perkataan lalu merasa tersinggung dan sakit hati sampai akhirnya dilakukanlah pengeroyokan itu. Makanya ya, Ibu titip kepada kalian jangan sampai saling bullying. Ibu sering dengar di kelas selalu ngebullying nama-nama orang tuanya. Nah, itu nama-nama orang tua tidak boleh dibawa ke kelas atau bahkan dijadikan permainan ya. Iya, Mau Bu. sekali lagi seperti itu atau tidak? Enggak Bu. Ya, Bu. Aku Iya, mau ikut. jangan ya. Ibu tidak mau mendengarnya lagi. Baik. Nah, Ibu lanjutkan lagi ya. Masih siap kan? Ya, Siap Bu. Bu. Nah, selanjutnya. Nah, dari video yang barusan, kira-kira termasuk pelanggaran sila yang keberapa? Coba, ada yang tahu tidak? Sila yang ketiga juga. Lumayan, Bu, ya. Kemanusiaan Bu. Berapa kedua? Sila keberapa? Sila kedua. Kelima. Iya, betul. Tadi Tegar salah ya, harusnya termasuk sila yang kedua. Ya, Oh kedua karena ya Bu ya. yang tidak menghargai hak dan martabat seseorang, gitu ya. Nah, nanti sama Ibu akan dijelaskan selanjutnya. Nah, selanjutnya nih, Ibu memiliki beberapa gambar. Ada 4 gambar. Coba lihat, gambar yang pertama kira-kira apa ya? Itu lagi Orang sedang berdoa. Lagi doa, Bu. Lagi doa. Betul, sedang berdoa. Kalau yang kedua, sedang apa? Itu Saudaranya, Bu. kayaknya itu kayaknya Kayaknya lagi rukun lagi antara ngumpul, Bu. Lagi ya ngumpul. antar umat beragama ya Bu ya. Iya, betul. beda-beda agama ya Bu Tegar, ya. betul sekali. Nah, kalau kalian mengerjakan menjawab pertanyaan Ibu banyak, nanti bakalan mendapatkan poin dan di akhir bisa ditukarkan dengan ini ya. Nah, Pulpen yang bagus. Ibu, warna Mau pink. Mau tidak? yang warna Ini, biru. Bu, ya. mau warna kuning, Bu. Ada Ya, gambar makanya yang lanjut pink. lagi ya. Amati lagi gambarnya. Siap, Kak. Betul. Yang kedua tadi adalah ada beberapa orang yang berbeda agama tapi tetap rukun. Kira-kira nih, kita sudah belajar ya, agama di kita itu ada berapa? Ada 5 gitu, Bu, ya. Ada berapa? Sebutin, Tegar sebutin. Sok, apa aja Tegar? Sebutin. ada Islam, Iya. Katolik, Iya. Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, Bu. Iya, jadi semuanya ada berapa? Ada Ada 6 ya. 6. Iya, bagus, pintar-pintar ya anak Ibu di kelas ini. Selanjutnya nih, ada gambar yang ketiga. Kira-kira tentang apa ya gambar yang ketiga ini? Itu apa ya Bu ya? Bu. Polisi. Coret-coret itu, Bu. Kayaknya tempat Itu. ibadah deh Bu. Betul, Apri, betul sekali. Ini ada masjid yang dicoret-coret ya oleh orang Nggak lain. boleh ya Bu ya. Iya, betul, tidak boleh. Kalau yang keempat nih, Itu Itu anak kecilnya Itu bercanda Tegar, hilang. Tegar, Bu. Tegar lagi lari. Bukan yang sholat. oh, Arijal suka ganggu sholat. Nah, Arijal Iya jangan tuh, gitu Arijal. ya. Kalau ada orang yang sedang sholat harus dihargai ya, jangan diganggu. Betul, ini gambar keempat adalah ada orang yang sedang mengganggu yang sedang sholat. Nah, betul ya. Nah, dari keempat gambar ini nih, mana kira-kira yang termasuk contoh penerapan sila Pancasila yang ke-1? Yang ke-1. Satu, sama nomor berapa lagi? Nomor Dua, dua, Bu. ya, 1 dan 2. Satu dan Betul, dua. Imas. Nah, selanjutnya, kalau gambar yang ketiga sama yang keempat, Itu mah melanggar. Pelanggaran, Bu. iya, 3 yang keempat termasuk yang melanggar. Nah, dari kalian semua kira-kira ada lagi tidak yang mau memberikan contoh yang termasuk penerapan sila Pancasila yang ke-1? Saya, Bu. Apa, Kikis?
Itu Bu, kalau mau makan berdoa Bu. Betul, kalau mau makan harus berdoa terlebih dahulu. Dapat 1 poin ya, dikumpulkan poinnya ya. Asik. Lalu selanjutnya siapa lagi yang Aku Bu, mau? aku Iya, apa Tegar? mengucapkan salam Bu. Iya, betul sekali, mengucapkan salam. Lalu ada lagi tidak? Sholat, Bu. Oh, Arijal, sholat, betul. Ada lagi yang lain? Imas, apa Imas? Sebelum makan baca doa. Betul. Udah kan ya, udah. Oh, Nyontek. udah. Ih, Mas nyontek. Iya, Udah. udah tadi ya, sudah disebutkan jawabannya. Kira-kira ada lagi nggak, Imas? Ada Bu. Apa? Sebelum tidur. Jujur, iya. Terima kasih ya. Nah, Ibu punya penjelasannya. Nah, ini ya nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke-1 yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dengan lambangnya itu adalah bintang. Nah, nih perhatikan contoh perilaku yang sesuai dengan sila yang ke-1. Yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, di sini ada tidak yang tidak mengikuti berdoa tadi? Apa ikut Berdoa semua? Bu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. iya ya. Kelas kita semuanya berdoa. Lalu harus menghormati agama orang lain. Nah, apakah di sini ada yang tidak menghormati agama orang lain? Tidak Bu. Tidak Bu, di sini Islam semua Bu. Oh iya, kita semuanya alhamdulillah Islam semua ya. Nah, Iya. selanjutnya kita juga harus melaksanakan ibadah. Kalau Islam ibadahnya apa? Harus Sholat. Sholat, betul. Tadi subuh pada sholat tidak? Aku sholat Bu. Sholat Bu. Sholat, Bu. Kesiangan. Sholat ya, iya. Siapa yang kesiangan? Ada yang kesiangan? Apri Bu. Sedikit Bu. Apri Sedikit kesiangan. tapi Bu. Tapi sholat tidak? Sholat Bu. Sholat iya, nanti besok jangan sampai kesiangan lagi ya. Iya Nah, Bu. selanjutnya itu tidak membeda-bedakan agama. Jadi harus seperti gambar yang barusan ya, harus rukun. Dan yang terakhir harus berbuat baik dan mulia. Nah, Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, Ibu punya gambar lagi. Ayo amati lagi, biar dapat poin ya. Kira-kira gambar yang pertama itu tentang apa ya? Itu yang kayak yang tadi ya Bu Yang ya. tadi Bu, bully. keroyok-keroyokan Bu. Betul, sama seperti yang di video tadi ya, itu adalah bully. Kalau yang kedua, Yang kedua tuh lagi ngejenguk ya Bu ya. Menjenguk orang sakit Bu. Itu Bu. betul, Itu sedang sakit, Bu. ada yang sakit lalu dijenguk oleh teman-temannya. Kalau yang ketiga, Menolongin. Menolong orang, Bu. Menolong yang jatuh dari sepeda. iya betul, ada orang yang jatuh dari sepeda lalu ditolongnya. Nah, kita juga kalau ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, kita harus membantunya ya. Lalu yang keempat, Itu Rijal Itu sama Berkelahi Bu. ya Aku sama Tegar Tegar itu, ya, Bu. sama Lagi Tegar. dibimbingkan, Nah, Bu. jangan gitu ya, Bu. harus damai. Nah, yang keempat itu adalah saling bertengkar. Jadi di kelas ini jangan sampai ada yang saling bertengkar ya. Nah, kira-kira Tegar Bu. Arijalnya duluan tuh Bu ya, kemarin. jangan gelut-gelutan udah Ibu sekarang kalau mah di semuanya kelas. harus damai ya. Karena tadi takutnya kayak tadi ya, pengeroyokan yang tadi ya. Kalian takut kan? Takut Ya, Bu. Bu. Takut, Bu. Ya. Lanjut lagi ya, dari keempat gambar ini, mana yang melanggar dulu, yang melanggar sila Pancasila yang kedua yang mana? Gambar Satu sama keempat, empat. Bu. Iya, betul, pinter-pinter ya. Kalau yang termasuk penerapan yang termasuk sila Pancasila yang mana? Yang Yang kedua kedua sama yang sama ketiga. Sama yang Iya, ketiga. betul. Nah, sekarang siapa yang mau memberikan contoh penerapan sila Pancasila yang kedua? Ada yang bisa tidak? Menyumbangkan itu Bu, berdonasi untuk yang kena bencana alam Bu. Iya, betul. 1 poin buat Tegar ya. Ada lagi yang lainnya? Yeay. Membantu teman yang kesusahan Bu. Membantu teman yang kesusahan. Betul, Ima. 1 poin juga ya dari Ibu. Nah, selanjutnya Ibu bahas ya. Nah, ini nilai yang terkandung dalam Pancasila sila yang kedua, yaitu adalah tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan contoh perilakunya yaitu yang pertama, membantu teman yang sedang terkena musibah. Seperti gambar yang tadi ya, membantu temannya yang sedang jatuh dari sepeda.
Yang kedua, menjenguk teman yang sedang sakit. Lalu yang ketiga, tidak melakukan bullying atau bullying juga disebut dengan perundungan. Lalu yang keempat, menaati tata tertib di sekolah dan bersikap adil. Nah, Ibu lanjut lagi ya. Ibu punya video lagi, kita lihat Yeay. ya. Asik. Nonton lagi. Nonton lagi ya, terdengar ya. Apa? Ya, Bu. Oh, ini naruh beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Nah, di video barusan itu tentang apa ya? Tentang gotong royong. Gotong royong. Royong, betul. Di video tadi juga dijelaskan tentang perelek. Kira-kira ada yang tahu nggak ya tentang perelek di sini? Kita kan Di semua sini orang ada, Sunda Bu. ya. Ada, Bu, di saya Ada, Bu. Apa Cumi coba suka tahu ada nggak yang penjelasannya pindahin. tentang perelek? Kalau tidak nanti Ibu jelaskan. Itu Bu, kita tuh mengumpulkan beras setiap orangnya seikhlasnya, kemudian dikumpulkan, terus biasanya dibagikan ke orang yang Iya, tidak mampu. betul sekali Tegar. Dapat poin lagi dari Ibu ya. Yeay. Nah, jadi beas perelek itu adalah bentuk gotong royong masyarakat yang berlatar Sunda ya. Nah, dalam rangka mengatasi kesulitan yang dialami warga desanya atau juga bisa untuk ini ya, untuk misalnya kayak tadi untuk membuat jembatan atau juga untuk memindahkan rumah. Nah, itu bisa dari beas perelek tadi ya yang telah dikumpulkan. Terima kasih ya Tegar. Nah, selanjutnya ini berarti kalau gotong royong termasuk sila yang keberapa ya? Sila ketiga. Iya, betul. Pintar semuanya ya. Nah, ini termasuk dalam sila yang ketiga. Ada yang mau memberikan contoh dulu nggak? Apa yang termasuk contoh penerapan sila yang ketiga? Tadi Tiket kelas, Bu. Iya, gotong royong, betul Imas. Arijal apa? Piket Piket kelas, kelas. betul. Dapat Kerja poin juga dari kelompok. Ibu. Iya, Tegar, pintar sekali. Kerja kelompok. Wah, Tegar udah banyak ya poinnya. Yeay. Ya, kita lanjutkan lagi ya pembahasannya. Nah, sila ketiga itu adalah tentang apa? Persatuan Indonesia ya, dengan lambangnya adalah pohon beringin. Pohon beringin. Nah, contoh perilakunya, iya Kikis, betul ya. Nah, contoh perilakunya yang sesuai adalah yang pertama, bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi kita ini kan beragam ya, ada orang Sunda, ada orang Jawa, dan semuanya harus ini ya, harus walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap sama dengan semboyannya adalah apa? Bineka Tunggal Ika. Betul. Nah, selanjutnya Ika, Bu, kita ada Ika, Bu. Ada Bu ikannya Iya. di sini, Bu. Oh iya, di sini ada Ika ya. Nah, selanjutnya adalah harus melaksanakan upacara bendera. Ayo, siapa yang kemarin hari Senin tidak ikut upacara? Itu Bu, Apri, Bu, bolos Bu, Apri. bolos, Bu. Enggak, aku di belakang. Siapa yang bolos? Kenapa bolos? Apri, Bu, Apri bolos, Bu. Enggak, Bu, aku di belakang, mereka enggak lihat. Oh, Di belakang siapa? kantin, Bu. Api di belakang kantin. Oh, Apri di kantin. Apri berbohong ya. Rijal tahu, Bu, Teman-temannya berarti sama tidak Rijal. Berarti sama melihat. Rijal berangkatnya tuh ke Iya kan kantin. sama aku, Bu. Iya, Selalu nanti Ngomong kita Senin ketahuan depan jadinya. Ibu akan mengabsennya ya. Jadi tidak boleh ada yang tidak mengikuti upacara. Semuanya harus mengikuti upacara. Dan jangan lupa membawa apa? Topi ya. Nah, Biar enggak selanjutnya kepanasan ya, Bu. iya betul Apri. Nah, selanjutnya kita juga harus satu dan bekerja sama, yaitu sama seperti yang video tadi ya, harus gotong royong. Lalu tidak menimbulkan perselisihan. Serta yang terakhir, aktif dalam kegiatan sekolah dan mengerjakan tugas dengan baik. Ayo, siapa yang tidak mengerjakan tugas hari ini? Herlin, Bu. Herlin, kenapa Herlin Herlin udah, tidak mau Bu. mengerjakan tugas? Kemarin Rijal ajak main aku aja, Bu. Jadi aku nggak sempet. Nah, kalau bermain Bu, itu berarti ada sama waktunya dua-duanya juga. ya. Iya, aku mah seperti udah. itu.
Main itu ada waktunya, waktu istirahat boleh bermain. Kalau sedang belajar tidak boleh bermain ya. Awas jangan diulangi lagi ya. Mau diulangi lagi atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, baik. Ibu lanjutkan lagi ya. Masih siap belajarnya? Siap, Bu. Ya. Nah, masih punya video lagi nih. Sebuah Silahkan keluarga lanjutkan lagi ya. sedang berkumpul membicarakan tujuan piknik. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Ayah membuka percakapan. Ayo anak-anak, kita liburan. Besok pikniknya kemana? Ke pantai saja, ayah. Ke Ragunan ya? Bagaimana kalau ke rumah nenek saja? Wah, kok tujuannya berbeda-beda? Ayah jadi bingung. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ikut saran ibu saja ke rumah nenek? Karena kita sudah lama tidak mengunjungi nenek. Setuju ya. Aku tidak mau. Aku maunya ke pantai. Pantai, pantai. Siti, tidak boleh begitu. Ayah, ibu, dan kakak sudah sepakat untuk ke rumah nenek. Siti seharusnya menghormati keputusan kita semua. Baiklah ayah, aku ikut saran ke rumah nenek. Yang penting kita piknik. Terima kasih ayah. Nah, begitu Siti. Itu baru namanya anak yang baik. Nah, setelah nonton video tadi, ada yang mau memberi tanggapannya tidak? Ayo, siapa yang mau poin lagi dari ibu? Nanti dapat pulpen nih yang bagus-bagus. Bu, aku izin ke toilet ya, Bu. Iya, silahkan Arijal ke toilet. Jangan lama-lama ya. Ayo, ada yang mau memberikan tanggapannya? Siti, Bu. Apa? Siti Silahkan. sudah bisa menghargai pendapat orang lain, Bu. Iya, betul sekali Kikis. Dapat poin dari ibu ya. Ada lagi yang lainnya yang mau menanggapi? Itu Bu, itu kayak musyawarah Bu ya. Apa Imas? Musyawarah ya Bu itu ya. Iya, musyawarah. Betul. Video tadi itu adalah bagaimana bermusyawarah di dalam keluarga ya. Gitu. Oh, iya. Nah, kira-kira ada lagi tidak yang mau memberikan contoh terhadap penerapan sila yang keempat? Ada yang mau memberikan contoh? Apa Tegar? Pemilihan KM ya Bu ya, itu musyawarah pemilihan Iya, KM. betul sekali. Tegar dapat poin dari ibu ya. Lalu siapa lagi yang mau memberikan contoh? Ya, apa? Itu Bu, pemilu. Apa Imas? Pemilu presiden ya. Pemilu presiden. Iya, betul. Ada lagi kira-kira yang lainnya? Pemilihan RT Bu, di dekat Pemilihan rumah. RT. Betul, Apri. Ada lagi tidak? Apri kayaknya Bapak RT bapaknya deh. Oh, coba tanya Apri. Ayahnya RT bukan? Iya Bu, kemarin kepilih dong Bu. Oh iya, kemarin di daerahnya melaksanakan pemilihan ya. Nah, itu juga termasuk dalam penerapan sila yang keempat ya, Apri ya. Nah, Iya Bu. Sebuah keluarga. Nah, Ibu akan memberikan penjelasannya ya. Nah, ini adalah tentang sila yang keempat ya. Sila yang keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan lambangnya apa? Kepala banteng. Ya, betul. Nah, ini contoh perilakunya ya. Yang pertama, kita harus menghargai hasil musyawarah seperti tadi ya di video tersebut ya. Sampai akhirnya semuanya perginya jadinya kemana? Ke rumah nenek. nenek. Betul, semuanya ya, Bu, menyimak ya? video ibu. Iya, ke rumah nenek. Nah, selanjutnya tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak. Siapa di sini di kelas yang tidak mau bermusyawarah? Tuh si itu Bu, Sri Aprianti Bu. Oh, Keke dia mau Bu. oh Sri Aprianti nggak mau Iya, mau Bu. melakukan musyawarah. Kenapa Sri? Coba Ibu mau tanya alasannya kenapa? Alasannya apa ya Bu ya? Nggak tahu Bu. Yang mau menang sendiri aja Bu itu mah Bu. Itu kata Iya. teman-teman, katanya Apri tidak pernah ikut bermusyawarah dan mau menang sendiri. Ayo, kenapa? Betul tidak Apri? Iya. Sri Apri. Sri Aprianti itu mau jadi KM Bu, kalah sama Arijal. Oh, kalah. Nah, harusnya kalau kalah
harus apa? Harus berlapang dada ya, menerima kekalahan ya, Sri Apri ya. Iya Bu, siap. Iya, jangan diulangi lagi ya. Iya, Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, yang selanjutnya kita harus mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan sendiri. Nah, siapa di sini yang suka egois, pengen menang sendiri? Tegar Bu, tegar. Tegar Makanya suka aku sama Tegar egois. berantem aja Bu. Ini dari tadi Tegar sama Arijal selalu berantem terus ya. Kira-kira kenapa ya kalian itu? Jagoan Bu, jagoan. Awas ya, Tegar jangan egois, Bu. sampai ya. Enggak. Ya, karena perbuatan yang kasar seperti tadi yang di video itu diawalinya dari perkataan terlebih dahulu. Jadi kita harus berkata yang baik-baik ya. Tuh, Iya, Bu. Arijal dengerin. Dengarkan semuanya ya, jangan saling tuduh-menuduh. Nah, lanjut lagi ya ke sini. Nah, lalu selanjutnya adalah kita harus menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Nah, jadi di kelas ini, di kelas Ibu, kalau ada masalah, jangan bilang dulu ke orang tua ya. Tapi bilang ke siapa? Bilang dulu ke Ibu. Ke Ibu. Karena kalau di sekolah, orang tuanya adalah Ibu ya. Jadi jangan sampai kalian bilang ke orang tua, lalu orang tuanya datang ke sekolah. Seperti minggu kemarin ya, ada beberapa orang tua datang ke sekolah memarahi beberapa siswanya. Nah, itu tidak boleh dilakukan lagi ya. Kalau ada apa-apa, bilangnya harus ke siapa? Ke Ibu, guru, Bu Jangan guru. dulu bilang ke orang tua, karena semua juga punya orang tua tidak? Punya Bu. Punya. Iya, kalau di rumah boleh bilang semuanya ke orang tua. Kalau di sekolah, semua masalah harus bilangnya ke ibu terlebih dahulu ya, biar nanti diselesaikan secara musyawarah. Nah, selanjutnya itu ikut serta dalam pemilihan ketua kelas dan peringkat kelas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Udah Bu, Tidak, udah ngerti, Bu. Bu. Baik, Ngerti. Ibu lanjut ya sama yang terakhir. Ini tentang contoh nonton penerapan lagi. sila yang kelima. Nonton lagi ya. Mari kita berlaku adil kepada siapapun. Jangan membeda-bedakan, karena kita semua sama. Mari kita berlaku adil kepada semua orang, kaya raya miskin dan papa, karena kita semua sama. Iya, nah ada yang mau memberikan tanggapannya nggak dari video tadi? Aku Bu, aku Apa mau. Apri? Harus adil ya Bu ya. Betul, harus bersikap adil. Lalu siapa lagi yang mau memberikan tanggapannya? Bu, Apa? nggak boleh membedakan Bu. Betul Herlin, dapat poin dari Ibu ya. Nah, jadi tidak boleh membeda-bedakan di sini mau kaya, mau miskin, semuanya sama. Nah, kita dengarkan penjelasannya dulu ya. Sebelum ke penjelasannya, ada tidak yang mau memberikan contoh penerapan sila yang kelima? Kira-kira apa ya? Selain berlaku adil, Ibu, nggak boleh pilih-pilih teman ya Bu ya. betul Apri, tidak boleh pilih-pilih teman. 1 poin lagi ya. Lalu apa lagi? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, Ibu lanjutkan ya. Nah, sila kelima ini yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, contoh perilakunya yang sesuai adalah yang pertama, menghormati hak teman di kelas karena semua orang memiliki hak ya. Nah, lalu yang kedua, bersikap adil dengan semua. Nah, di sini ada tidak yang suka membeda-bedakan teman? Nggak ada Bu. Nggak ada, Bu. Nggak Kita ada, bareng-bareng. alhamdulillah, baik ya. Dan jangan sampai di kelas kita itu ada geng-geng ya. Geng kelompoknya Tegar, geng kelompoknya Kikis. Jangan ya, tapi semuanya harus berbaur ya. Iya Bu. Iya, Bu. Nah, lalu iya, alhamdulillah ya, kelas kita sudah kompak. Lalu selanjutnya, tidak mengejek hasil karya orang lain. Hayo, siapa di sini kalau ada yang suka gambar, suka ada yang diejek? Siapa yang suka mengejek hasil karya Rijal, orang Bu, lain? Rijal. Nah, Rijal tuh. Rijal, kenapa suka mengejek hasil karya orang lain? bijak.
Kenapa suka mengejek? Bijak. Nah, aku mah suka berkata jujur, Bu. Ya, walaupun jujur, tapi tetap ya harus juga menghargai orang lain. Ya, walaupun gambarnya jelek, kita jangan dibilang jelek ya. Bilang aja bagus, hanya perlu... Bohong tuh, Bu. Bohong, Bu. Ya, tidak apa-apa. Dengerin nanti dulu, kan, atuh. iya, nanti kasihan ya. Jadi temannya tidak mau menggambar lagi bagaimana. Nah, jadi sama kita diberi komentar. Nanti gambarnya lebih baik seperti apa. Kalian beri komentar yang baik ya. Kasih saran dan masukannya ya. Ya, Bu. Bukan Iya, Bu. diejek. Ya. Nah, selanjutnya kita harus melakukan kewajiban di sekolah dengan bertanggung jawab. Melaksanakan piket. Nah, itu ya. Tadi alhamdulillah kelas kita bersih ya. Jadi semuanya melaksanakan kewajibannya dengan baik. Lalu yang terakhir, tidak boros dalam menggunakan uang jajan. Hayo, siapa di sini yang suka jajannya berlebihan? Herlin, Bu. Erlin Ya, suka Bu, Herlin, Bu. Indah, suka Bu. ditraktir kita, Bu. Siapa Suka yang dipalak suka sama boros Apri, tadi? Bu. Iya, nanti mah jangan boros ya untuk menggunakan uang jajan. Iya, Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, di sini Ibu punya sebuah teks ya. Nah, kalian baca di dalam hati ya. Baca terlebih dahulu di dalam hati ya. Siap, Bu. Terlihat teksnya? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Baik. Bu. Nah, kira-kira dari teks ini ada yang bisa tidak? Kesimpulannya apa? Aku Bu. Ya, apa? Itu Bu, hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni. Iya, betul. Pintar sekali, Ima. Sama Ibu dikasih poin ya, 1. Nah, Ibu kita 3 lihat. menit lagi istirahat, Ibu. Iya, sebentar lagi ya. Ibu bakalan menjelaskan tentang kesimpulan terlebih dahulu. Nah, jadi dari teks yang tadi, kesimpulan itu adalah pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang ya. Nah, kita bisa menemukan simpulan jika sudah membaca teks secara keseluruhan. Jadi, tadi kita harus baca dulu semua teksnya, baru kita bisa menyimpulkan ya. Menyimpulkan. Ya, menyimpulkan. Nah, ini cara menentukan kesimpulannya ya. Yang pertama, kita harus membaca teks dulu secara teliti. Lalu yang kedua, temukan dulu kalimat utamanya. Nah, setelah itu, barulah kita menemukan kalimat utama, temukan dulu ide pokok di setiap paragraf. Lalu selanjutnya, perhatikan kalimat penjelasnya dan tentukanlah informasi penting dari kalimat penjelas di setiap paragraf. Tadi Ibu memberikan hanya 1 paragraf ya. Nah, nanti mungkin di buku akan ada beberapa paragraf. Jadi nanti di setiap paragraf ambil kesimpulannya ya. Nah, setelah itu barulah disusun dan dirangkai menjadi sebuah kesimpulan. Nah, itu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang materi hari ini? Sudah ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Sudah mengerti semuanya? Sudah, Bu. Iya, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Kita sudah mengerti semuanya. Nah, selanjutnya mari kita berkelompok ya untuk kita melakukan cerdas cermat ya. Jadi nanti setiap kelompok Ibu akan memberikan pertanyaan. Nah, nanti siapa yang bisa seperti biasa dapat sebuah pulpen ini. Berkelompok ya, hitung 1 sampai 5. Nah, setelah berhitung nanti yang kelompok 1 semuanya berkumpul di depan. Yang dapat nomor 2 kumpul di belakang. Ibu sudah tuliskan kelompoknya sesuai aturannya ya. Silahkan kalian tinggal cari nama kelompok dan tempat duduknya. Semuanya sudah siap ya? Siap, Bu. Ya, kita akan Ibu hanya akan memberikan beberapa pertanyaan saja. Nah, ayo semuanya, siapa di sini yang bisa memberikan contoh penerapan sila Pancasila yang ke-1? Kelompok mana ya? Aku, Bu. Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Aku, Bu. Ya, kelompok 1, silahkan. Arijal apa? Oh ya, toleransi ya, Bu ya, toleransi. Iya, betul. Nah, kita hari ini sudah melaksanakan ya beberapa kuis ya dan dimenangkan oleh kelompok 2. Terima kasih ya. Yeay, kelompok aku menang. Ya.
dapat poin ya. Nah, selanjutnya kira-kira ada yang mau menyimpulkan nggak pembelajaran hari ini apa? Belajar tentang apa kita? Tentang Hari Kita ini Makna Pancasila, Bu. betul tentang Penerapan Pancasila, Bu. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan barusan belajar tentang apa? Yang terakhir menarik kesimpulan. Betul. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya bagaimana perasaannya belajar hari ini? Seru, senang. Bu. Banyak Senang ya, Bu. senang. Ya, terima kasih ya. Tadi barusan siapa yang poinnya banyak? Ibu kasih pulpennya 1 Aku, buat Bu. Tegar, Aku 1 banyak, Bu. buat Kikis ya. Terima Yeay, kasih terima semuanya kasih. ya. Nah, selanjutnya kita istirahat ya. Mau istirahat semuanya? Mau. Ya, kita doa dulu oleh Aku mau jajan seblak, Arijal. Bu. Ya, siap, Bu. Doa dulu oleh Arijal ya. Ya. Iya. Silakan Arijal. Untuk menutup belajar sekarang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Iya, terima kasih Arijal ya yang Sama-sama, sudah memimpin Ibu. doa. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih, Ibu. Makasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Jajan. Iki saya jajan. Beli seblak. Bakso. Lepas lega. Aduh. Saya masih deg-degan ini. Berdasarkan hasil evaluasi rekan-rekan didapatkan bahwa menurut Ibu Endah bahwa sebaiknya guru tidak membacakan teks, tetapi yang membacakan teks adalah siswa. Selanjutnya di RPP itu tidak ada refleksi mengenai cerdas cermat. Selanjutnya menurut Ibu Ika bahwa guru tidak memberikan waktu untuk mengucapkan salam baik pada pembuka maupun pada penutup pembelajaran. Lalu selanjutnya menurut Ibu Herlin bahwa di RPP tidak menuliskan secara rinci apa saja kegiatan di PowerPoint. Jadi hanya menyebutkan menayangkan PPT saja. Jadi sebaiknya dijelaskan secara rinci. Lalu bahasa yang digunakan ada beberapa yang tidak baku. Selanjutnya di LKPD tidak hanya mencantumkan nomor 3, 4, 5. Sedangkan sila 1 dan sila 2 itu tidak ada di LKPD. Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil observasi saya terhadap Ibu Sri Fitriani yang sudah menyajikan peer teaching-nya hari ini. Secara keseluruhan, Ibu sudah baik dalam penyampaian materinya untuk dalam tahap-tahapannya, setiap tahap-tahapannya sudah sesuai dengan isi RPP. Terus pembelajarannya juga sudah terlihat interaktif sekali, murid-muridnya juga tadi antusias ya, terlihat sangat antusias. Kemudian hanya sedikit saja mungkin tadi ketika ada slide yang berupa bacaan ya, mungkin diminta siswanya gitu yang suruh membaca sekaligus mengecek apakah siswa tersebut sudah mahir membaca atau belum, sudah lancaran membaca atau belum. Kemudian di bagian yang cerdas cermat tadi ya Ibu, kalau tidak salah di RPP tidak ada ya penjelasan cerdas cermat itu. Mungkin maksudnya untuk refleksi bukan ya Ibu? Ya, jadi mungkin diperjelas lagi untuk di cerdas cermat itu ditulis di refleksinya. Sudah sepertinya itu saja, selebihnya sudah baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada ibunya. Untuk yang lainnya, Bu Enda? Kebagiannya untuk Bu Sri Fitriani saja, Ibu. Oh, hari ini cuma Bu Sri aja ya? Karena Oke. sebelumnya sudah. Siap. Lanjut ke observasi selanjutnya. Ibu Ika sendiri ya, Bu Ika? Jangan sampai mengobservasi Ibu Ika sendiri. Baik, terima kasih kesempatan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bertugas untuk mengobservasi 2 praktikan, yaitu Bu Sri Fitriani dan juga Pak Tegar. Untuk Bu Sri Fitriani secara keseluruhan untuk kegiatan belajarnya memang sudah sesuai tahapan-tahapan yang ada di RPP. Lalu juga pembelajarannya juga menyenangkan, aktif, siswa-siswanya aktif. Lalu namun ada sedikit untuk ini mungkin ya pas salam awal siswa tidak diberi kesempatan untuk menjawab dulu gitu. Jadi Ibu langsung menanyakan kabar gitu. Begitu juga di akhir tidak ada salam penutupnya Ibu. Setelah berdoa ya mungkin itu dari saya untuk Bu Sri Fitriani. Untuk keseluruhannya sudah Masya Allah bagus sekali. Terima kasih Bu Ika. Baik, selanjutnya ke Ibu Herlin. Mbak Herlin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan hasil observasi saya terkait penampilan dari Ibu Sri dan Ibu Ika. Yang pertama mungkin Ibu Sri secara keseluruhan ya pembelajarannya sudah interaktif dan menarik. Dengan disertai video pada setiap, kan materinya tentang contoh pengamalan sila. Jadi setiap contoh pengamalannya itu disertai dulu video, lalu dijelaskan contohnya apa saja. Nah, sehingga menurut saya itu sudah bagus sekali, karena siswa dilibatkan secara aktif. Anaknya ditanya ini, jadi setiap contoh silanya berdiskusi gitu dengan siswanya, jadi siswanya bisa dilibatkan secara aktif. Hanya mungkin di langkah-langkah sudah sesuai dengan langkah-langkah di RPP, hanya di RPP itu singkat ya, cuman menayangkan PowerPoint gitu, nggak dijelasin PowerPoint isinya apa atau langkahnya nanti seperti apa, jadi cuman menayangkan PowerPoint, lalu siswa menanggapi gitu aja. Mungkin nanti bisa lebih dirinci aja untuk kegiatan di langkah-langkah pembelajarannya. Selanjutnya mungkin harus belajar lagi sama-sama ya Bu ya, sama dengan saya juga. Tadi masih ada penggunaan bahasa yang kurang baku, seperti nanti Ibu bakalan kasih reward, nah itu bakalannya bisa diganti dengan kata yang lain mungkin Ibu ya. Masih sama-sama belajar juga karena kadang suka keceplosan dan kita juga nggak sadar gitu. Lalu sudah terbiasa ya. Iya Bu. Ya, jadi susah. Sadar gitu Bu. Nah, selanjutnya mungkin di LKPD, kalau lihat di perangkat pembelajaran itu, LKPD-nya hanya memuat untuk sila ketiga sampai dengan sila kelima. Padahal tadi pembelajaran itu dari sila ke-1 sampai dengan sila ke-5. Kalau saya tidak salah ya, nanti boleh ditanggapi. Untuk Ibu Sri ini Bapak Ibu kalau saya amati, beliau itu jago untuk memunculkan masalah pada pembelajaran PBL dan PJBL. Kadang-kadang teman-teman itu kebingungan, ini masalahnya apa ya, benar ya? Aku bingung nih. Nah, kalau Bu Sri itu ketemu. Tuh, kalau Bu Sri itu ketemu, kalau misalnya Ibu Bapak mau membahas ini, mau menggunakan PJBL, maka masalah yang dimunculkan itu adalah ini. Beliau itu jago. Saya perhatikan beberapa ini ya, beberapa komentar, beberapa aksi beliau juga. Jadi sangat cocok kalau misalnya Bapak Ibu mengangkat PJBL di awal itu bisa berangkat dari fenomena terlebih dahulu.